Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam keadaan apapun kita, kasih Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Terbukti nyata, hari ini kita boleh dibangunkan kembali. Kita boleh diberikan hati untuk rindu datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tanpa syarat bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami. Biarlah setiap lirik yang kami naikkan melewati pujian nanti, bukan sekedar kata-kata, melainkan ungkapan syukur kami atas penebusan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sucikan bibir dan hati kami Tuhan, agar melewati pujian kami, penyembahan kami, kami kembali mengalami kuasa salib-Mu yang memulihkan dan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seringkali kita merasa tidak layak. Kita datang dengan membawa beban kegagalan, rasa bersalah, dan luka yang rasanya sulit untuk disembuhkan. Namun hari ini kita diingatkan bahwa ada satu tempat di mana semua beban itu dilepaskan, yaitu di kaki salib Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita memandang pada salib itu dan menyadari bahwa betapa berharganya kehidupan kita di mata Tuhan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, melewati pujian ini kita sungguh bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita boleh dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang penuh dengan syukur. Dan hari ini ya Tuhan, kami teringat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar, yang sanggup menukar hidup kami yang berdosa ini. Tuhan telah menolong kami. Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Dan ya Tuhan, kami sadar bahwa karena salib-Mu, hidup Tuhan yang begitu luar biasa telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran yang akan kami dengar ini mengingatkan kami kembali akan harga yang telah Engkau bayar lunas di bukit Golgota. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkannya. Hanya kepadamu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi. Setiap pagi adalah bukti kasih Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Selamat datang di channel YouTube Embun, tempat di mana kita bersama-sama mencari kekuatan dan tuntunan Tuhan sebelum kita melakukan segenap aktivitas, kegiatan, pekerjaan kita pada hari ini. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Pada ayat yang ketiga saya bacakan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kebenaran yang senantiasa harus kita syukuri, yaitu bahwa bagaimana Tuhan memberkati kita setiap hari. Hari ini saya mengajak kita untuk merenung bahwa keharuman sebuah pengabdian,
Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini yang sangat transaksional. Jadi dunia ini selalu menghitungkan sesuatu dengan nilai, dengan harga. Jadi untung atau rugi. Namun pagi hari ini kita belajar tentang arti memberi yang terbaik bagi Kristus tanpa menghitung nilai dan menghitung harga. Jadi kita membayangkan suasana di Betania dalam bacaan kita tadi, di tengah sebuah perjamuan. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sendiri. Seketika itu juga bau minyak semerbak itu memenuhi seluruh rumah itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana keharuman sebuah pengabdian itu terlihat dari pelayanan yang kita berikan bagi Tuhan. Tindakan Maria adalah sebuah spontanitas yang murah, tetapi bukan hanya sekedar emosi sesaat. Ia memberikan seluruh dirinya melalui 3 aspek pengorbanan yang luar biasa. Yang pertama, kita melihat bahwa ia berani membayar harga, yaitu memberikan yang terbaik. Minyak narwastu itu senilai 300 dinar, yang setara dengan upah pekerja selama 1 tahun penuh. Maria menuangkan seluruh tabungan dan jaminan masa depannya tepat di kaki Yesus. Jadi, kita melihat yang pertama pengorbanan dengan sesuatu yang besar yang ia berikan bagi Tuhan. Yang kedua, kita melihat yaitu harga dirinya, yaitu pengorbanan bukan hanya sekedar secara finansial, tetapi bahwa harga dirinya. Bagi seorang wanita pada masa itu, menyeka kaki dengan rambut adalah tindakan merendahkan diri yang sangat ekstrim. Jadi, Maria menanggalkan gengsinya dan status sosialnya demi sebuah penyembahan. Jadi yang kedua kita melihat tidak hanya finansial, tetapi juga merendahkan dirinya di kaki Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa dampak spiritualnya. Jadi bahwa setelah ia mau berkorban secara finansial, secara juga ia mau merendahkan dirinya di kaki Yesus, yang kita lihat yang ketiga adalah dampak secara spiritual. Alkitab mencatat bahwa bau minyak itu memenuhi sisi rumah. Ini mengajarkan kita bahwa ibadah yang sejati tidak pernah tersembunyi. Jadi keharuman akan selalu memberkati dan mewarnai lingkungan di sekitar. Jadi dampak dari pengorbanan secara finansial, dampak dari kerendahan hatinya akan membawa dampak yang luar biasa, keharuman seluruh ruangan di mana ia berada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini juga menjadi ujian hati yang tajam, yang kita boleh lihat ada kerelaan, ketulusan, pengorbanan Maria, tetapi juga ada satu sisi, ada sifat yang hitung-hitungan dari seorang murid yang bernama dengan Yudas. Kedekatan fisik dengan Yesus ternyata tidak menjamin kedekatan hati. Kita melihat dua postur hati yang sangat berbeda. Yang pertama, Maria, seorang yang menyembah Tuhan, seorang yang mau berkorban, fokus pada nilai Kristus, motivasi hatinya oleh kasih yang melimpah-limpah, dan memberi semua yang ia miliki. Hasilnya bahwa Yesus membela dan menghormati apa yang ia lakukan. Tetapi sebaliknya, ada seorang murid bernama dengan Yudas. Fokusnya pada nilai, fokusnya pada finansial, motivasinya oleh keserakahan yang dibungkus seolah-olah peduli, seolah-olah sangat perhitungan, seolah-olah bahwa apa yang ia lakukan itu pemborosan dan sering mengambil apa yang bukan miliknya. Hasilnya apa? Bahwa Yesus menegur sikap itu, dan terlebih bahwa sikapnya itu adalah bagian dari kemunafikan yang ia seolah peduli akan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat pelajaran yang penting bagi kita. Selain Maria, ada sosok Lazarus yang duduk makan bersama dengan Yesus. Menariknya dalam perikop ini, Lazarus tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun keberadaannya menjadi bukti hidup yang tak terbantahkan. Ada kuasa kebangkitan. Banyak orang datang bukan hanya untuk Yesus,
tetapi secara spesifik untuk melihat Lazarus, yang sehingga banyak orang Yahudi menjadi percaya. Ini mengingatkan kita bahwa kesaksian yang paling kuat adalah hidup yang telah diubah oleh Kristus. Bapak Ibu, sahabat Embun, pada pagi hari ini kita boleh mencatat beberapa hal untuk kita renungkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Apa bentuk narwastu dalam kehidupan kita hari ini? Yesus mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk memuliakannya secara langsung membutuhkan kepekaan rohani. Ibadah sejati selalu mahal harganya, selalu mempunyai nilai yang lebih. Kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, narwastu, narwastu yang ada pada diri kita. Apa itu? Waktu kita. Kita memberikan jam-jam terbaik, bukan sisa waktu kita di penghujung hari untuk menyembah Tuhan. Dan kita setiap pagi menyampaikan firman Tuhan agar waktu terbaik kita berikan bagi Tuhan. Yang kedua, ego dan reputasi. Kita berani merendahkan diri untuk melayani sesama tanpa mencari pujian. Seringkali bahwa kita terbentur rasa tidak mau mengalah, bahwa kita tidak mau menurunkan ego kita, lalu kita tidak melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Maka bagian yang kedua, selain waktu yang kita beri, maka kita harus melepaskan ego kita untuk melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Yang ketiga, harta dan berkat yang kita terima. Jadi apa Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan butuh dukungan baik secara finansial maupun juga orang-orang yang punya hati untuk melayani. Maka bagian yang ketiga adalah kita pun juga mendukung pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan di mana kita berada di gereja Bapak Ibu dengan berbagi berkat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang diberkati, mari kita melangkah dalam terang pagi ini dengan sebuah komitmen. Mari kita pilih untuk tidak lagi menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi mari kita menjadi bukti nyata seperti Lazarus yang menjadi aroma Kristus yang berbau harum dimanapun kita berada, di tempat kerja, di kampus kita, di sekolah kita, di lingkungan pekerjaan kita, di kantor kita, agar bau narwastu itu menyebar ke seluruh ruangan. Jadi aroma positif kita, aura positif kita, kebaikan-kebaikan kita boleh dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya pada hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ampunilah kami jika kami seringkali bersikap seperti Yudas yang terlalu banyak mengkalkulasi waktu, tenaga, bahkan harta kami untuk melayani Tuhan. Berikan kami hati seperti Maria yang rela memberikan yang terbaik, yang paling berharga sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Bentuklah hati kami agar menjadi seperti Lazarus. Meski tanpa berkata, hidup kami telah Kau ubah menjadi bukti nyata bahwa kuasa-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, yang senantiasa setia mendengarkan renungan pagi di channel Embun ini Tuhan. Kiranya keharuman kasih-Mu menguatkan mereka, jadikan seluruh keberadaan umat-Mu menjadi aroma yang menyenangkan hati Engkau hari ini dan seterusnya. Kami menaikkan syafaat kami ini, dan Tuhan memberkati kami semua yang senantiasa tekun dan setia dalam iman percaya kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang senantiasa mengajarkan kami untuk tekun dan setia berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.